Washkuru rabbakum. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, Rabb kita semuanya. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah perkara yang sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Apa yang Allah sudah berikan kepada kita dari pengenalan kepadanya, mengenali Allah Subhanahu wa taala, mengenali keesaannya, uluhiyahnya, rububiyahnya, asma, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini nikmah azimah, nikmah yang tidak bisa dinilai dengan harta apapun. Walaupun dia pailit, walaupun dia tidak memiliki apapun di dunia ini kecuali keimanan tersebut, lakafah, niscaya cukup baginya. Dia akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketentraman di hatinya, sebelum balasan nanti yaumul qiyamah, kenikmatan di dalam jannah yang selama-lamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebahagiaan ada di dalam hati. Kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala yang beri. Kebahagiaan tidak bisa diukur dengan harta. Sekian banyak orang yang kaya raya hatinya tidak bahagia. Sebaliknya orang yang pas-pasan atau bahkan kekurangan, tetapi hatinya bahagia, tenteram. Siapa mereka yang hatinya selalu tenteram? Siapa mereka yang hatinya selalu lapang? Siapa mereka orang-orang yang dalam keadaan hatinya selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, merasa mendapatkan kenikmatan yang paling besar? Asyakirun, orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang memiliki qanaah. Qanaah adalah rasa cukup. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia bersyukur. Ini ikhwani fiddin, a'azakumullah, yang akan hidup bahagia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, apakah laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dalam keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kehidupan padanya, kehidupan yang baik. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, Allah sebutkan dua perkara. Pertama, amila salihan, beramal dengan amalan yang diperintahkan oleh Allah, beramal dengan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan yang kedua, wa huwa mu'min, hatinya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, hatinya yakin ketika dia beramal saleh pasti Allah akan berikan ketentraman dan kebahagiaan. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah sangat besar, sehingga kalau kita lihat tafsir ayat ini, wa huwa mu'minun, ternyata ditafsirkan oleh salaf bahwa maknanya adalah qanaah. Siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, apakah dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa cukup dengan apa yang Allah beri, merekalah yang akan mendapatkan hayatan thayyibah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sebaliknya, mereka-mereka yang tidak pernah merasa puas, sebaliknya mereka-mereka yang tidak kenal syukur, yang selalu merasa kurang, selalu merasa kurang, selalu merasa kurang, maka merekalah yang akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sengsara. Dia tidak peduli halal ataupun haram. Dia tidak peduli apakah ini diizinkan oleh Allah atau tidak diizinkan. Dia tidak peduli apakah Rasulullah memerintahkannya atau melarangnya. Pokoknya apa yang dia inginkan dia cari, apa yang dia maukan dia jalani. Maka orang seperti ini digambarkan dengan gambaran-gambaran yang jelek dalam sekian banyak riwayat. Ad-dunya jifah wa talibuha kilab. Dunia ini bangkai
dan para pengejar-pengejarnya adalah anjing-anjing yang mengejar bangkai. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan bermakna kita tidak boleh mencari dunia, tetapi mereka yang tidak pernah puas dengan dunia, mereka tidak pernah merasa cukup dengan dunia, mereka itulah yang dikatakan dalam riwayat tadi, dunia jiwa, dunia ini hina, rendah. Dunia yusamma dunia li'annahu dani. Dani bermakna rendah. Carilah akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah dengan apa yang kau punya, daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan padamu, darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manhaj hidup, pedoman hidup, prinsip hidup. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang simpel dan jelas. Wabtaghi, carilah, bima ataka Allah, dengan apa yang Allah berikan kepadamu, darul akhirah, carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang seseorang mencari dunia, mengejar dunia, kemudian Allah berikan, tidak pernah puas, Allah berikan lagi, tidak puas, tidak syukur, Allah berikan lagi, Allah berikan lagi, Allah berikan lagi. Bisa berhasil dia kaya raya, tapi yang dia cari belum dia dapatkan, karena dia belum puas. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang demikian, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan istidraj, kami akan ulur-ulur terus dari sisi yang mereka tidak sangka-sangka, dari sisi yang mereka tidak tahu. Yakni seperti yang dikatakan oleh Allah dalam ayat lain, falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kata Allah, ketika mereka lupa dengan apa yang mereka diperingatkan dengannya, ketika mereka lupa dengan peringatan-peringatan Allah, Allah akan bukakan untuknya segala pintu-pintu dunia. Lihat, dunia nggak ada nilainya. Allah berikan pada orang kafir, Allah berikan pada orang busuk, Allah berikan pada siapapun. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami akan bukakan untuknya pintu-pintu dunia, segala sesuatu. Hatta idza farihu, sampai ketika sudah gembira, sampai ketika dia farihu, bangga dengan hartanya, tiba-tiba kami turunkan azab kepadanya, baghtatan, dengan tiba-tiba. Fa idza hum mublisun. Khawani fiddin, a'azzakumullah, idza ra'aita Allah azza wa jalla yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Nabi SAW bersabda, kalau engkau melihat seseorang diberi oleh Allah dunia dalam keadaan dia di atas kemaksiatan, di atas penyimpangan, di atas kesesatan, fa innama huwa istidraj, maka ketahuilah bahwa itu istidraj. Allah sedang mengistidraj dia agar dia semakin lupa, semakin lupa. Kadang kekayaan membawa kebaikan, kadang kekayaan membawa kejelekan. Tidak mesti kekayaan akan membawa kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menguji dengan dua sisi. Kadang diuji dengan kemiskinan, kadang pula diuji dengan kecukupan, kekayaan. Maka apa yang Allah berikan pada kita, syukuri. Seberapa yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akramal akramin, arhamur rahimin. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan yang terbesar,
yaitu hidayah ke dalam Islam, hidayah ke dalam tauhid, hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW. Dan ini perkara yang tidak dibandingkan atau tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jamil muslimin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sedang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula an yakuna an-nas ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddah wa ma'arij 'alayha yadhharun wa libuyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'un wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saja bukan karena manusia ini menjadi satu ummah, kami akan jadikan bagi mereka-mereka yang kafir kepada Allah yang Maha Rahman, kami akan berikan rumah-rumah mereka sebagai istana-istana dari perak dengan tangga-tangga yang mereka menaikinya, dan rumah-rumah mereka memiliki pintu-pintu dan singgasana yang mereka bersandar di dipan-dipan mereka, wa zukhrufa, dan segala macam perkara yang dihias. Kami akan berikan semuanya untuk mereka yang kafir itu. In kullu dzalika lamma mata'ul hayatid dunya, dan semua itu adalah perhiasan-perhiasan dunia. Sedangkan di sisi Rabbmu ada perkara yang lebih baik, lebih kekal, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Maka ini yang kita cari. Apa yang Allah persiapkan lil muttaqin, ini yang kita harapkan. Apa yang Allah katakan dengan al-akhiratu khairun laka minal ula, akhirat lebih baik bagimu daripada dunia ini. Kaum muslimin rahimakumullah, manusia kadang mengejar sesuatu yang segera, tapi melupakan sesuatu yang ditunda. Mengejar perkara yang terlihat di matanya di dunia ini dan tidak percaya dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dalam kitabnya, apa yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia ini kalau diuji oleh Rabbnya dengan kenikmatan-kenikmatan, dimuliakan oleh Allah dengan berbagai macam pemberian-pemberian dunia, dia berkata Rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Tetapi ketika diuji dengan sebaliknya, diuji dengan kekurangan, diuji dengan pailit, Allah kurangi rizkinya, tiba-tiba dia berkata Rabbku menghinakan aku, Rabbku menyengsarakan aku. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah seorang ulama mengajarkan untuk syukur dengan membandingkan kenikmatan yang sudah didapat. Ketika dia mengeluh kekurangan, ditanya, kalau engkau tidak memiliki penglihatan, engkau berani bayar berapa untuk bisa melihat? Dia berpikir sekian. Kalau dia tidak mau jual sekian, dia ingin lebih dari itu, saya akan beli. Sekian juta, sekian miliar, saya akan beli. Betul? Berarti engkau memiliki kenikmatan yang tak terhingga di matamu. Bagaimana dengan telingamu? Kalau engkau tuli,